on this computer. Ya. Terlanjut yang tadi ya. Terlanjut yang tadi. Ya. Lihat. Walaqad zara'na jahannama katsiran. Besar. Mana ini? Tambah besar. Oke. Nah, silakan ya. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yafqah itu dalam istilah lain disebutkan yafham. Al-fiqhu huwal fahmu. Mereka punya hati tetapi tidak memahami dengannya. Apa artinya itu? Berarti memahami sesuatu itu dengan hati. Sama juga berpikir. Dalam ayat lain. Nih, dalam ayat lain saya sebutkan. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Ada enggak? Nah, itu dalam surat ayat 46 Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj baca bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha. Nah ini qulubun ya'qiluna biha artinya apa? Dengan hati mereka berpikir, berakal. Nah, itulah konsep dalam bahasa Quran. Dalam bahasa Arab pun demikian. Gitu. Antaghusa lahzatul qulub. Kedalamannya hati itu menyelami dalam kedalaman pikiran. Nah, hati digunakan di dalam kedalaman pikiran. Nah, wa tajma'a baina ma ghaba wa hadar. Dan lahzah itu yang sesaat itu mengumpulkan apa-apa yang tidak ada dan yang ada, yang gaib dan yang ada. Jadi dikumpulkan yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang terpikirkan dan tidak terpikirkan, itu dikumpulkan. Summa ya'udul qalbu ala ma'amala fihil fikru. Kemudian kembali lagi hati dengan apa yang diperkerjakan oleh pikiran itu, yang dilakukan oleh pikiran itu, fayuhkima siyaqul ma'ani. Kemudian membuatlah sebuah hukum makna-makna yang saling berkaitan. Siyak itu dari kata saqah, ya. Mana-mana itu di mana deh? Halaman 121. Maaf. Nah, siyaqul ma'ani wa yuhsinatan didaha summa yubdiha, kemudian dibentuklah, diperbaikilah strukturnya, kemudian yubdi itu yuzhir, kemudian disampaikan, diungkapkan, diekspresikan bi alfazin rasyiqatin, dengan kata-kata yang nyata, yang jelas, rasyiqah, matazini ma'aridiha, dengan dibentuklah ungkapan-ungkapan tersebut dari arado. Arado itu penyampaiannya. Ma'rad itu apa? Persembahan atau panggung, gitu ya. Dengan panggung yang dihiasi sedemikian rupa, dengan kata-kata itu dihiasi, dicampur, dikumpulkan, kemudian disusunlah wastikmali mahasiniha, dan dilengkapi hal-hal yang baik, mahasin itu. Jadi kata-kata itu muncul dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, kemudian keluarlah kata-kata itu. Nah, itulah yang disebut dengan al-balaghah. Itulah asal muasal daripada khitobah yang disampaikan menurut Ibnul Mu'taz. Sampai sini ada pertanyaan? Kita kenali dulu ya siapa Ibnul Mu'taz, nanti cari siapa itu Ibnul Mu'taz, ya.
Ibnu Mu'taz ini. Kemudian wa kullu dzalika muhtajun ila tab'in salim. Semuanya ila tab'in salim. Tab'in salim, tab' itu adalah alamiah, tabi'iyah, ya. Semuanya itu membutuhkan atau memerlukan kepada sikap yang alami. Ya. Faqad qala Abu Dawud Ibnu Jarir, ini Abu Dawud Ibnu Jarir, ra'sul khitabati taba'. Apa artinya? Prinsip dalam berekspresi itu adalah nature, alami. Jadi asasnya berceramah atau menyampaikan atau berpidato adalah kealamiahan. Lakin alladzi yakhtalifu huwa kaifiyatut tafsil wa tansiq. Tapi yang menjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya yaitu bagaimana penjelasannya dan penyusunannya, tansiq, ya. Wa kaifatul idahi wa ta'bir, bagaimana penjelasannya dan ta'bir itu pengibaratannya. Bagaimana mengibaratkan, menyampaikan sesuatu. Seperti saya ini mengibaratkan sesuatu kadang-kadang agak kesulitan menyebutkan diksi kata-kata yang tepatnya itu apa. Faham kaifatut tafsir, sedangkan cara-cara menjelaskan tafsir saya jalluha fi ma'rifati arkanil khutbah. Nanti ada penjelasannya lebih dalam tentang rukun-rukun atau pilar-pilar khutbah. Amma kayfiyat tansik fa huwa fil khitabah ayyatamakkan al-khatibu min al-mawdu' alladhi yatasadda lit-takallum fihi wa yajma'u usulahu wa yastahdiru ghayatahu wal gharda alladhi yarmi ilayhi wa yatasawwaru dzalika biwajhin mujmal. Nah, sementara yang menjadi urusan tansik, menjadi urusan penertiban itu, yaitu seorang pembicara, seorang penceramah harus menetapkan sebaik mungkin dari tema yang akan dibatasi, atau seda itu dibatasi. Tema itu dibatasi yang dimana dia akan membicarakan tentang hal itu. Jadi tidak berbicara jauh kemana-kemari, cuma itu saja yang dia bicarakan. Wa yajma'u usulahu, kemudian mengumpulkan asal-usulnya, sendi-sendi utamanya. Wa yastahdiru ghayatahu, kemudian menghadirkan atau mengungkapkan tujuannya, aspek-aspek pentingnya ghayah, wal gharda alladzi yarmi ilaihi, dan tujuan yang akan menuju padanya. Wa yatasawwaru dzalika biwajhin mujmal, kemudian dibahas, diterangkan, digambarkan, yatasawwar biwajhin mujmal, dengan cara yang gamblang atau general, mujmal. Dah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, ada pertanyaan? Tidak ada. Izin bertanya. Silakan. Kan biasanya kalau misalkan bikin hitobah itu, kita kan nggak sembarangan bikin ya Pak ya? Sesuai. Terkadang tuh suka bingung memilih tema-tema gitunya Pak. Itu gimana Pak cara biar mudah gitu Pak? Nah itu dia. Kalau temanya sudah ketemu, kita batasi saja. Misalkan nih ya, Sandra mau berbicara tentang kesibukan setiap hari, misalkan ya, kesibukan mahasiswa Unida Fakultas program studi pendidikan bahasa Arab seharinya. Maka duduk dulu, siapa dia mahasiswa? Identifikasi dulu, mahasiswa PBA Fakultas Perguruan Dalam Pendidikan West Juanda. Oke, satu dulu udah tahu kan? Maka selanjutnya kita bahas kerjanya di mana, apa saja yang mendukung dia untuk menjadi mahasiswa. Bagaimana itu 5W1H, kita pertanyakan aja. Namanya gaining question, atau pertanyaan-pertanyaan yang mendukung tentang tema tersebut. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, yang mana, itu tanyakan 6 hal itu.
Ya, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, yang mana. Tanyakan aja itu terus. Nah, dari 6 pertanyaan itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mendukung. Kenapa dia memilih fakultas keguruan dan kenapa dia memilih pendidikan bahasa Arab? Sementara di Indonesia itu tidak perlu bahasa Arab. Kita berbahasa Indonesia, berbahasa daerah. Kenapa memilih bahasa Arab? Nah, kita bahas. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan orang Islam rujukannya adalah Al-Quran. Tidak bisa tidak kita mengerti Islam kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Dan tidak bisa tidak kita memahami Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kita putar-putar aja di situ secara logika. Pentingnya, esensinya, kemudian urgensinya, keterdesakannya, kemudian apa manfaatnya. Nah, itu menjadi sebuah ghayatul qasad, atau dalam bahasa yang tadi saya sebutkan menjadi sebuah istihdaru ghayah, menghadirkan tujuan, wal ghardul ladzi yarmi ilaihi. Itu tujuannya akan kita tempuh. Itu tujuannya kita tempuh itu apa? Pada akhirnya nanti kita memahami apa yang akan menjadi tujuan akhir daripada kita. Apa itu tujuan akhirnya? Ya memahami Al-Quran. Ketika sudah bisa memahami, kita melaksanakan Al-Quran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Gitu. Jadi nggak langsung bicara tentang tema itu, tapi dibahas dulu apa, siapa, bagaimana, kenapa, kapan, di mana, yang mana. Nah, sudah tahu itu semuanya, baru kita diskusikan antara bagaimana dan kenapa. Itu dua hal yang penting. Kalau dalam ilmu dalam ilmu mantik, ya, dalam ilmu mantik atau disebut juga dengan retorik. Retorika itu ilmu mantik. Dalam ilmu berbicara, itu dua pertanyaan ini yang paling esensial. Bagaimana dan kenapa? Bagaimana dan kenapa? Tidak lagi bicara masalah apa. Kenapa? Karena kita sudah mengerti bagaimana mafhum atau apa namanya, definisi pemaknaan daripada kata-kata yang akan kita sampaikan. Temanya dulu, temanya tahu, kemudian elemen-elemen daripada tema tersebut. Kadang-kadang memang susah dalam menulis skripsi juga, nanti kelak yang akan paling sulit itu bukan membahasnya, tetapi menentukan Tema. judulnya, menentukan tema. Kalau temanya sudah ketemu, enak ke bawahnya. Hal ini sama dengan pekerjaan harian. Sebetulnya menyetrika, kemudian mencuci, itu hal yang mudah kalau kita sudah memulainya. Tapi untuk memulainya itu yang susah. Kapan nih nyuci? Kapan nyuci? Akhirnya nggak mulai-mulai. Kenapa? Nanya kapan. Tapi kalau udah dimulai saja mencuci, terus tuh nggak mau berhenti. Baju orang pun kita cuci. Mana baju ke dia bersihkan? Nah gitu. Kira-kira. Gitu ya, Nenden. Apa siapa yang nanya? Sandra ya? Nenden, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Mana? Enggak. Udah paham berarti ya. Alhamdulillah. Siapa nih satu lagi? Cuma Nenden sama Sandra. Yasman. Lagi sholat Yasman. Saya juga belum sholat nih, Man. Yasman mau nanya enggak? Enggak ada, Pak. Ada. Pak, itu kan Nenden minggu kemarin masuk, Pak ya. Cuma lupa enggak absen di LMS. Itu gimana ya, Pak? Kan dari kemarin kita belajarnya via grup WhatsApp. Terus jadinya lupa enggak ngisi absen di LMS. Isilah absennya. Pas minggu kemarin lupa enggak ngisi. Pas minggu kemarin. Ya, nanti saya cek. Harusnya langsung diisi absensinya. Sekarang juga diisi. Iya, tadi udah, maksudnya kemarin pas tadi periksa yang minggu kemarin lupa, saya nggak ngisi. Lupa, itu salahnya itu. Jangan sampai lupa. Oke.